Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, hari ini kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dan pembelajaran pertama. Sebelum kita masuki pembelajarannya, ibu mau bertanya nih kepada anak-anak ibu. Ayo, siapa yang tahu hewan harimau, orang utan, terus badak berjula 1? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ini adalah video harimau Sumatera. Nah, harimau ini semakin lama populasinya semakin punah loh anak-anak ibu. Kasihan ya. Nah, video yang kedua ini ialah video orang hutan. Orang hutan ini kebanyakan hidup di Kalimantan. Nah, kalau ini siapa yang tahu? Hayo. Nah, benar, ini adalah badak bercula 1. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo, siapa yang tahu? Penyebab hewan menjadi langka yaitu yang pertama, penebangan hutan. Penebangan hutan menjadi faktor utama yang menyebabkan hewan menjadi langka dan punah. Hutan sebagai tempat tinggal hewan ditebang dan dijadikan tempat pemukiman penduduk. Penyebab yang kedua yaitu kemampuan reproduksi yang rendah. Contohnya badak Jawa. Badak Jawa ini melahirkan 1 anak dalam waktu 4-5 tahun. Wah, lama kan ya anak-anak ibu? Nah, penyebab yang ketiga yaitu perburuan liar. Nah, anak-anak ibu sudah pasti bisa melihat dan membayangkan betapa indah dan uniknya hewan-hewan langka ini kan? Nah, karena keindahannya itulah yang membuat para pemburu tertarik dan menjadikannya sebuah objek untuk diperjualbelikan. Contohnya yaitu harimau Sumatera yang banyak diburu untuk diambil kepalanya dan dijadikan di pajangan rumah. Ih, serem ya. Nah, contoh yang seperti itu jangan dicontoh dan ditiru ya anak-anak ibu. Selain hewan, di Indonesia juga terdapat tumbuhan langka loh. Nah, yang pertama, tumbuhan langka di Indonesia ada namanya bunga Padma raksasa atau yang biasa disebut dengan bunga Rafflesia. Bunga ini mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat, sehingga tak heran jika bunga ini disebut bunga bangkai. Selain bunga Padma raksasa, ada lagi bunga lain yang disebut bunga bangkai, yakni bunga Amorphophallus. Perbedaannya dengan bunga Rafflesia yaitu bentuknya yang menjulang ke atas dan rata-rata tingginya 4 meter. Nah, bunga yang ketiga langka di Indonesia ada namanya Edelweiss Jawa atau bunga senduro. Tumbuhan ini terdapat di sekitar pegunungan wilayah Jawa yang biasanya tumbuh berkembang setelah terjadinya erupsi. Populasi tumbuhan ini semakin berkurang karena akibat ulah jahil tangan manusia ketika mendaki gunung. Dan tumbuhan terakhir yang langka di Indonesia, kantong semar. Kantong semar terkenal karena keunikannya. Keunikannya terletak pada kemampuan kantong semar dalam memangsa serangga seperti lalat, lebah, dan kumbang. Sayangnya, keberadaan kantong semar ini semakin langka. Nah, bisa kita bayangkan, jika hewan dan tumbuhan punah, maka rantai ekosistem akan terganggu dan berakibat buruk juga bagi manusia. Nah, tugas anak-anak ibu mencari hal-hal apa saja yang perlu dilakukan manusia untuk mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan.
Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Nah, itu dia video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video pembelajaran Ibu kali ini bermanfaat untuk semua anak-anak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.